Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nurmayuningsi di channel ini tentunya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gimana cara baca pelafalan Korea atau cara pengucapan dan pembacaan bahasa Korea. Mungkin kalau misalnya dalam Islam, ini tuh mirip banget kayak tajwidnya gitu loh. Tajwidnya Korea itu ini dia. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Bila dalam suku kata terdapat konsonan yang mati, lalu setelahnya adalah vokal, maka huruf konsonan tersebut akan ikut dengan huruf selanjutnya. Contohnya nih, mar, i, tapi dia dibacanya menjadi mari. Jadi L-nya itu naik ke atas. Mar, i menjadi mari. Terus ada ut, i, utsi ya. Di sini utsi. Nah, di sini juga siutnya menjadi osi, dibacanya osi. Next ada babi. Nah, babi kalian bacanya menjadi babi, bukan babi itu ya. Babi namobo gitu kan. Yang kedua adalah kalau misalnya kalian ketemu dengan huruf konsonan terangkap yang mati lalu bertemu dengan huruf ieng, maka huruf konsonan yang di belakang akan naik menggantikan huruf ieng di suku kata selanjutnya. Contoh, anja, maka dibacanya menjadi anja. Ilko, dibaca ilko. Oke, next yang ketiga. Bila ada huruf hyut yang berdiri di awal suku kata, maka dia akan dibaca menjadi huruf ieng. Jadi fungsi huruf H ini akan berubah menjadi ieng seperti aturan yang nomor 2. Jadi simpelnya gini aja deh. Kalian tinggal hilangin H-nya aja, terus langsung baca terabas. Contoh, shilho. Kalian H-nya buang lalu dibaca menjadi shiro. Shiro, 결혼. Nah, kalian hanya buang juga jadi 결혼. 결혼. Next ada 은행. Kalian buang hanya jadi 은행. Ada 사랑해. Kalian buang hanya menjadi 사랑해. Next yang keempat. Kalau misalnya ada huruf konsonan 기역, diget, diep dan juga jiet yang berada sebelum ataupun sesudah huruf konsonan hyut, maka konsonan hyut itu akan dihilangkan dan akan berubah menjadi huruf konsonan kyuk, tiut, piup, dan ciut. Nah, kalau misalnya itu si hyut ini ketemu dengan si diget, contohnya adalah jota. Jadi tulisannya kan jota seperti ini. Nah, dibacanya maka dia akan menjadi jota. Hanya hilang dan digantikan menjadi T. Jota, jota. Next ada shilda. Nah, shilda ini kalian hanya buang menjadi shilta, shilta. Terus yang kedua itu kalau misalnya H ini bertemu dengan hyuk atau akan menjadi K, contohnya manku, maka dia dibaca menjadi manko. Hanya dihilangkan jadi manko. Next itu ada japida, japida. Hanya kita buang menjadi japida, japida. Dibacanya menjadi piup ya. Terus 대답해, dibacanya menjadi 대답해, 대답해. Oke, next selanjutnya yang kelima. Kalau misalnya konsonan 기역, diget, biup, 시읒 dan juga jiut yang mati lalu bertemu dengan salah satu konsonan-konsonan yang tadi. Jadi kalau misalnya si giuk ketemu sama si giuk ini, maka dia akan berubah menjadi double. Misalnya giuk sama giuk dibacanya itu menjadi double. Contoh, hakgyo. Setelah giuk ada giuk lagi baru yo. Hakgyo, hakgyo. Next yang kedua ada sikdang. Nah, sikdang di sini giuk ketemu dengan diget. Maka dibacanya menjadi double digit, yaitu sikdang, sikdang. Next ada hakseng. Hakseng ini giuk ketemu dengan siut. Hakseng ya. Jadi siutnya itu menjadi double siut, dibacanya hakseng. Selanjutnya ada sukje. Nah, sukje di sini giuk ketemu dengan jiut. Sukje. Maka dibacanya menjadi suk
j. Next ada ibda. Nah, kalau ibda biup ketemu dengan tiget, maka dia dibacanya double tiget. Ibta. Next majda. Majda jir ketemu dengan tiget, maka dibacanya mata. Next itu ada tukparo. Nah, tukparo ini kiup ketemu dengan biup, maka dia menjadi dibacanya tukparo. Tukparo. Nah, selanjutnya itu adalah muksuri. Muksuri ini kiup ketemu dengan shin, maka dibacanya menjadi muksuri. Muksuri. Jadi double S. Selanjutnya adalah yang keenam, jika huruf konsonan niun, riul, miem, dan ieng yang mati bertemu dengan huruf konsonan apapun, maka huruf di depannya itu dibaca menjadi ganda. Contoh, bamse. Tulisannya bamse. Miem ketemu shir, maka dia dibacanya double S ya. Jadi bamse. Bamse. Terus nun saram. Niun bertemu dengan shir, maka dibaca menjadi nun saram. Nun saram. Dan yang terakhir adalah gan saram. Nian bertemu dengan shit lagi, maka dibaca double shit. Gan saram. Yang ketujuh adalah jika ada huruf konsonan nian dan riul yang saling bertemu, maka huruf nian akan dibaca riul. Contoh, yonlak, nian bertemu dengan lil, maka dibaca l. Jadi yolak. Yolak. Next ada solnal, dibacanya menjadi solal. Solal. Next itu ada sinlang ya, maka dia dibacanya menjadi silang. Selanjutnya ada genloja, maka dia dibaca menjadi genloja. Lanjut ada wonle, dibacanya menjadi wolle. Next ada wonlyo, dibaca menjadi wolyo. Wolyo. Dan yang terakhir ada guanli, dibaca menjadi guali. Guanli menjadi guali. Oke, nah sekian aja video dari aku. Dan ingat ya guys, jadi di sini untuk penulisannya itu tidak berubah. Misal dia itu di tulisannya calda tapi dibacanya jadi calba. Nah, maka tulisannya tetap calpa. Calpa, oke? Jadi penulisannya tidak berubah, hanya saja pengucapannya saja yang berbeda. So, kalau begitu sampai di sini aja. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. 그럼 오늘은 여기까지. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. Sampai ketemu di part keduanya. Bye bye.